sekilas kita sudah membahas perhitungan ini di minggu kemarin ya. Sekarang kita coba nih hitung. Kalau ini kan given ya, angka-angkanya sudah ada gitu ya. Kita ngelihat aja udah ada. Sekarang kita coba nih menghitung sendiri nih kebutuhan tulangannya. Contoh di sini terakhir yang kita hitung adalah momen ultimate yang ada di pojokan ya. Berarti momen ultimate yang ada di sekitar sini nih ya, sekitar sini ya. Nah, nilainya adalah tadi 510, berarti angkanya yang ini ya. Kita hitung kemarin nih yang sudah ada di. Oke, next sekarang kita hitung posisi yang lain. Kira-kira mana nih yang nilainya paling tinggi? Oke, yang tinggi ada di sini ternyata. Sekarang kita mencoba menghitung kebutuhan tulangan plat lantai pada area tumpuan tapi di tengah ya, dengan nilai momen ultimate-nya adalah sebesar 1224 atau 1224,72 kg. Kita akan menggunakan angka ini dalam menghitung kebutuhan tulang. Oke, kita coba. Nah, pertama kita butuh nilai MU. Nah, pertama kita ada namanya MU, momen ultimate. Besarnya adalah sebesar berapa besarnya? 1224,72. MU-nya 1224,73 kg. Ini next kita butuh data apa lagi selain MU? Kita butuh mutu beton nilai FC yang akan kita pakai. Mau FC berapa? FC yang kita pakai FC yang tinggi aja ya, mutu beton FC. Bentar, saya copy dulu yang tersedia mutu berapa aja. FC 3540, FC 35 sama 40. Oke, FC 35 sama 40 nih yang paling tinggi. Taruh kita pakai beton dengan mutu FC 30. Nah, ini kalau dikonversi ke K berarti berapa? 30 kali 100 dikali kali berapa di sini? Ini kan FC 0,8. Kalau ke K berarti 30 dikali 10 dibagi 0,83. 30 kali 10 300 dibagi 0,83 berapa? 300 dibagi 0,83 249. Coba hitung 300 bukan dikali ya, tapi dibagi 300 dibagi 0,83 berapa? Harusnya lebih dari 300. Harusnya naik 361,44. Berarti si beton FC 30 MPa ini kalau dikonversi ke K adalah K 361. Oke, jangan FC 30 ya. Kita pakai FC yang besar aja deh.
FC-nya taruh FC-nya FC 35 aja ya. 35 aja ya. Ini kalau di konversi ke K kurang lebih K 420 sekian. Oke. Butuh MU, butuh FC. Lalu kita butuh apa lagi? Nilai FY. Nilai FY. FY ini adalah mutu tulangan. Kita mau pakai mutu tulangan yang berapa? Oke. Mutu tulangan yang kita ketahui, mutu tulangan. Oke, ada nilai berapa aja di sini? Mutu tulangan baja. Ada mutu 280, 420. Kita pakai mutu yang FY-nya misalkan 400 ya. Karena FY-nya 400. Ini kita butuh data apa lagi? Oke, kita butuh tebal beton. H-nya standar ya, 12 cm. Oke. Lalu next kita butuh data apa lagi? B. Jadi B ini adalah lebar. Jadi kita asumsikan lebarnya berapa dulu nih? Kita asumsikan lebarnya adalah 1000 mm supaya gampang hitung. Atau kita hitung per segmentasi 1 meter nih. Berarti ke sana 1 meter. Sininya 1 meter. Jadi supaya lebih gampang ya. Oke, lalu next kita butuh data apa lagi di sini? Ya, nah lalu kita menghitung tebal efektif beton atau kita sebut dengan D ya, tebal efektif beton. Nah, tebal efektif beton itu adalah H dikurang, jadi tebal efektif beton itu adalah ini beton ya. Lalu di sini ada selimut ya, baru di sini ada tulang. Oke, berarti di sini ada setengah tulangan, kurang besar ya. Oke, ini tulangannya. Oke, berarti di sini adalah H dikurangi D aksen dikurangi setengah diameter. Ya, nah ini adalah tebal efektif beton. Jadi tebal efektif beton itu adalah dari ujung puncak sampai dengan as tulangan, sampai dengan sini. Oke. Tapi tergantung juga ini dikali. Oke, betul. Nah, sebentar. Ada H dikurangi TS. Tebal TS itu ada tebal selimut. Oke, kita hitung berapa sih nilai H-nya ya. Nah, ini semuanya supaya lebih teliti kita konversikan ke dalam milimeter. Berarti di sini akan ada nilai 120. Jadi tebal totalnya, tebal total plat lantai itu adalah 12 cm. Yang kita cari adalah tebal efektif plat lantai ya. Oke, berarti hitungnya 120 dikurangi D aksen. Nah, D aksen itu adalah selimut beton. Dikurangi 20 dikurangi setengah dikali diameter. Contoh, kita asumsikan diameternya adalah diameter, kita tebak dulu kita mau pakai tulangan dimensi berapa. Seandainya kita pakai tulangan dimensinya 12, jadi tebal efektifnya adalah, berarti tinggal kita hitung 100 dikurang
setengah dikali 12, 6. Berarti hasilnya adalah 94. Nah, ini adalah tebal efektif beton. Oke, next setelah itu kita akan menghitung rasio tulangan ya, atau raw mean. Biar enak contekannya kita geser. Contekannya kita pindahin ke kita hitung rasio tulangan. Sebentar ya. Tahap yang pertama kita menghitung raw mean ya. Jadi kalau Anda menemukan simbol seperti ini mirip huruf T, itu adalah raw. Itu namanya, ini mengartikan rasio tulangan. Kita hitung rasio tulangan minimumnya, raw mean ya. Ini tahap yang pertama. Kalau kita sudah raw mean sama dengan 1,4 dibagi FY. Berapa? 1,4 dibagi FY-nya berapa di sini? FY-nya kita rencanakan berapa? 400. 400. Oke, berapa hasilnya? 0,00 berapa? 1,4 dibagi 400. Berapa? 1,4 dibagi 400. 0,0035 Pak. 35. Ini adalah rasio tulangan yang minimum ya. Jadi kalau 0,035 dikali 100 berapa? 0,35%. Nah, berarti luas tulangan minimumnya adalah 0,35%. Ya, nggak boleh kurang dari ini. Jadi kalau Anda nanti di lapangan ya menginspeksi sebuah struktur, Anda hitung luas tulangan yang dipasang oleh si tukang mandor atau kontraktor. Berapa persen sih dari luas tulangan dari luas total beton ya. Kalau kurang dari 0,35%, maka pekerjaan tersebut bisa Anda tolak. Lanjutkan. Next, raw mean-nya sudah. Sekarang kita menghitung nilai beta 1. Nah, beta 1 nantinya akan mencari raw max ujungnya. Oke. Ada standarnya nih si beta 1 itu. Anda lihat slide nomor awal. Oke, yang ini. Nah, Anda lihat slide yang ini. Copy. Nah, beta 1 itu kita lihat di sini. Apabila nilai FC-nya ya, apabila nilai FC-nya kurang dari 30 MPa ya, kurang dari 30 megapascal, kita gunakan beta 1 yang ini. Tetapi apabila nilai FC-nya lebih dari 30 megapascal, kita gunakan beta 1 yang ini. Ya. Nah, apabila nilai beta 1-nya Anda menggunakan butuh beton yang sangat tinggi nih, sampai FC 60, FC 100 gitu ya, otomatis pasti berkurang. Tapi kalau di bawah itu, ya, kalau di bawah, seminimum-minimumnya beta 1 adalah 0,65 ya. Nah, kita lihat di sini FC yang akan kita pakai berapa? Mutu beton yang akan kita pakai 35. Berarti kita pakai rumus, kita pakai yang mana nih? Yang ini apa yang ini?
Yang kedua, Pak. Yang kedua ya. Oke, berarti beta 1 sama dengan 0,85 dikurang ini ya, FC min 30 dibagi 7 ada kurung lagi dikali 0,05. Oke ya. Oke. Berarti sekarang kita bisa sederhanakan 0,85 dikurang FC 30 dikurang FC-nya kita 35 nih. Oke, berarti di sini ada 35 dikurang 30 dibagi 7 dikali 0,05. Nah, harusnya keluarnya di sini. Oke, berapa? 0,85 dikurang 35 dikurang 30 5/7. 5/7 dikali 0,05 berapa? 5 dibagi 7 berapa? 5 dibagi 7 0,7 Pak. 0,7. 0,7 dikali 0,05. 0,035 Pak. 0,0 ada 0 lagi nggak? 0,035 gini. Ya, 0,035. Oke, sekarang 0,85 dikurang 0,035. (0,815). 0,815. Ya, oke. Nah, ini angka ini 0,815 masih di atas 0,65, berarti beta 1 yang akan kita pakai adalah nilai 0,815. Oke, next kita akan menghitung nih nilai habis beta 1 kita nilai raw balance atau rasio tulangan dalam kondisi balance ya, dalam kondisi seimbang. Nah, raw balance sama dengan beta 1 dikalikan dengan 0,85 dikalikan dengan FC dibagi FY. Oke. Lalu ada lagi. Nah, lalu dikalikan lagi dengan 600 dibagi 600 plus FY. Nah, oke. Ya. Jadi meskipun saya udah bertahun-tahun ngajar di teknik sipil, tapi tetap ya saya butuh contekan. Jadi setiap ujian teknik sipil selalu take home ya. Soalnya rumus sebegitu banyaknya nggak mungkin kita hafal. Kita harus selalu memerlukan yang namanya contekan. Beta 1 yang akan kita pakai adalah nilai beta 1 yang ini 0,815 dikali 0,85 dikali FC. FC-nya berapa? FC-nya berapa? 35 dibagi FY. FY-nya berapa? 400 dikali 600 dibagi 600 plus FY-nya berapa? Terus 400. 400. Oke. Ini bisa kita hitung 0,815 dikali 0,85 dikali 35 berapa? 29,75. Berapa? 29,75 Pak. 29,75. Oke, udah dibagi 400 itu ya? Belum, dibagi Pak. 400. Oke, dibagi 400 dulu berapa? 0,074. 0,074.
Oke, ini supaya nggak kemudian pakai kali gitu. 0,074 dikalikan lagi 600 dibagi 600 dibagi 1000, 600 tambah berapa? 0,6 Pak. 0,6. Oke, row balance-nya udah. Yang kita hitung berapa ini? 0,815 dikali 0,074 dikali 0, 0,036. 0,036. Hampir sama ya, 0,036 betul. Oke, next lalu kita mencari Rho max. Nah, Rho max ini adalah 75% atau 0,75 dikalikan dengan Rho balance. Berarti 0,75 kali 0,036. Berapa hasilnya? Berapa? 0,027. 0,27. Ini benar nggak 0,036? Ya, mudah-mudahan benar ya. Nah, ini adalah rasio tulangan maksimum ya. Berarti rasio tulangan maksimumnya adalah 2,7% dari luas penampang beton. Ya. Jadi si rasio tulangan maksimumnya adalah segini. Jadi si tulangan itu belum berarti kebanyakan tulangan bagus ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa rasio tulangan yang semakin tinggi juga kurang bagus ya. Bisa jadi si betonnya runtuh duluan tapi tulangannya masih utuh ya. Next, habis itu kita mencari nilai AB ya. Ini tahapan nomor B. Nah, B itu adalah sama dengan beta 1 dikali dengan 600 dibagi 600 plus FY 400 dikalikan dengan D. D-nya kita 94. Nah, beta 1-nya tadi udah ketahuan 0,815 dikali 600 dibagi 1000, 0,6 dikali 94. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 0,815 dikali 0,6 dikali 9. Ayo. Berapa hasilnya? 45,9 45,9 966. 96 ya. Dua angka aja di belakang koma. Oke, lalu kita mencari nilai A max sama dengan 0,75 dikali dengan 4 dikali dengan nilai AB. Nah, respon. Nah, oke, 0,75 dikali dengan nilai AB. Oke, berarti di sini 0,75 dikali 45,96. Berapa hasilnya? 34,47. 34,47. Oke, nilai AB-nya udah. Sekarang kita mulai menghitung kebutuhan tulangan yang diperlukan. Mana tadi ulang? Oke.
ini udah nggak dipakai. Nah, kebutuhan tulangan yang diperlukan kita gunakan berdasarkan momen yang terjadi. Kita ganti slide. C, nomor C. Nah, dengan dimensi beton yang ada, kita bisa menghitung nih momen yang terjadi pada beton itu maksimal berapa, ya. Momen yang terjadi pada beton itu berapa kira-kiranya. Nah, ini kita sebut dengan MN ada atau momen nominal yang ada, ya. Oke, nilainya adalah CC dikali nilai B dikurang A per 2. Nah, nilai CC-nya adalah yang ini, yang panjang ini nih, adalah 0,85 dikalikan dengan FC dikalikan dengan B dikalikan dengan A max baru dikalikan dengan D min A per 2. Oke, kita hitung 0,85 FC-nya kita pakai tadi berapa? 35 ya? 35 dikalikan dengan nilai B. B-nya tadi kita pakai 1000, FC-nya 35. Ini 1000. A max-nya berapa? Barusan udah kita hitung. A max-nya 34,47. 34,47 dikalikan dengan nilai D. Langsung aja. Dikalikan dengan nilai D atau tebal efektif beton. D-nya kita hitung berapa tadi? Tebal efektif beton 94. Oke. 94 min A per A itu apa ya? Sebentar ya. A itu tadi ya, A max ya. Sini A max ya. Nah, A max-nya berapa nilai A max-nya? 34,47. 34,47 dibagi 2. Oke, next kita bisa hitung 0,85 dikali 35 kali 1000 kali 34,47 berapa? Berapa sih yang depan ini? Gila 1 juta. 1 ya, hasilnya pasti jutaan ya. 1.025.482,5. Oke, sebentar, jangan di 1 juta ya. Sebut angkanya aja. 1 terus 1025 terus 482,5. 482,5. Kita lihat angka berapa. 1 2 berarti 11 juta 025 482,5. Satunya lebih satu. Satunya lebih 1025, Pak. Oke, 1025. Sininya satunya kelebihan 1 ya. Nah, ini ya, berarti 1 juta 025 482,5. Oke, dikalikan dengan ini ya. Hasilnya berapa ini? 94 dibagi 94 dikurang 34,47 bagi 2. Atau kita ulangi, kita di sini 94 dikurang 34,47 dibagi 2 17,23. 17,23. Nah, ini berarti
1.025 dikali 482,5 dikali 94 dikurang 17,23. 94 kurang 17,23. Tujuh 76,77. 76,7. Oke, kita bisa uraikan 76,77 dikali 1.025.482,5. Berapa? Hasilnya harusnya 60 juta sekian hasilnya. Berapa? 76,77 dikali 1 juta sekian. Oh, hasilnya 70 juta sekian. Berapa? 78 juta 78 titik berapa? 78 726 726 titik 291. 291,52. 52. Nah, oke. Satuannya Newton, mili, meter. Nah, jadi dengan tebal 12 cm ya, tebal 12 cm, FC 35, FY-nya 400, si beton mampu menahan beban ya, mampu menahan momen sebesar 78 juta sekian Newton milimeter. Nah, sekarang kita hitung momen yang terjadi berapa sih di kita ya, momen yang terjadi berapa, maka momen perlunya sama dengan mu dibagi theta. Nah, theta ini adalah faktor koreksi ya. Nah, si mu tadi kita sudah hitung, mu nya tadi berapa tadi ini ya. Nah, ini 1224,73 kg meter ya. mu nya adalah sebesar, nah mu kita adalah 1224,73 kg meter. Kita konversi ke Newton milimeter karena dia mintanya Newton milimeter ya, maka hasilnya kurang lebih adalah 1224. Nah, kita lihat di sini, saya juga ngelihat kebanyakan angka di belakang koma juga pusing juga. Ini harusnya dia 510,62 menjadi 5106240. Nah, jadi ada komanya di belakang komanya geser nih ke sini. Jadi geser 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, kita 1 2 24,73 XX. Nah, si komanya berarti geser ke sini. Maka hasilnya 1 2 2 4 7 3 0 0. Hasilnya gini nih, komanya ada di sini. Gitu. Maka hasilnya 12.247.300 Newton milimeter. Dibagi dengan faktor koreksi. Faktor koreksinya 0,8. Faktor koreksinya adalah 0,8. Oke, sini 0,8. Oke, hasilnya berapa?
15 309 125. 15 309 309 125. Titik. Satunya Newton milimeter. Nah, oke. Momen yang kita perlukan adalah 15. Nah, tapi si momen yang ada pada beton ada 78. Nah, karena momen perlu kita karena momen ada kita lebih besar daripada momen perlu, maka si beton kita adalah termasuk ke dalam beton tulangan tunggal, ya. Maksud beton tulangan tunggal itu adalah beton yang tulangannya hanya ada di atasnya aja di sini, atau tulangannya hanya satu sisi di bawah aja atau di atas aja. Nah, itu disebut dengan tulangan tunggal. Apabila tulangannya ganda, dalam artian si MN adanya lebih kecil daripada MN perlu, maka beton kita termasuk tulangan ganda nih. Berarti di bawahnya ada tulangan, di atasnya juga ada tulangan. Oke, karena kebetulan kita tulangannya single atau tulangan tunggal, maka kita hanya butuh tulangan di bawahnya aja, di atasnya kita nggak perlu nih ternyata, gitu ya. Jadi kadang si tukang di lapangan supaya simpel, ya udah tulangannya dibikin 2 lapis di atasnya aja gitu ya. Di bawahnya ada, di atasnya juga ada. Ya, padahal itu nggak perlu, gitu ya. Secara perhitungan belum tentu setiap plat lantai itu butuh tulangannya yang 2 lapis. Kadang 1 lapis juga sudah mencukupi. Oke, next kita mulai menghitung berapa sih rasio tulangan yang diperlukan oleh sebuah plat lantai yang sedang kita hitung. Oke, ini rumusnya agak ruwet. Kita pindah slide lagi. Contekannya kita copy. Sekarang kita menghitung rasio tulangan yang diperlukan. Nah, kita hitung rasio tulangan yang diperlukan. Oke. Tahapan nomor B. Oke. Nah, kita hitung rasio tulangan yang diperlukan. Kita mulai dari nilai M. M sama dengan nilai FY dibagi dengan 0,85 dikalikan dengan FC. FY kita tadi adalah berapa? Nilai FY kita 400. Nah. Jadi adalah nilai FY nya 400 dibagi 0,85 dikali 3. Berapa hasilnya? Berapa hasil? 400 dibagi 0,85 dikali 3. Ini kira-kira. Berapa hasilnya? 13,44. 13,44. Oke, next kita menghitung nilai Rn. Rn sama dengan momen ultimate dibagi theta dikali D dikali D kuadrat. Oke. Momen ultimate kita adalah nilainya 12 juta. Itu berapa? 12 juta 247 300 dibagi 0,8 dikali D-nya udah kita sepakati 1000 dikali D kuadrat 94 kuadrat. Oke. Ini sebaiknya dihitung yang bawahnya dulu ya. 12 247 kali 300. Nah, 94 dikuadratkan berapa? 8.836. Udah dikalikan nih tiga-tiganya? Belum, Pak. Belum. Oke.
94 dikuadratkan 94 sekian ya, 8.000 sekian dikali 1000 dikali 0,8. Ayo 3 ini 1 2 3 berapa? 7.068.800. 7.068.800. 7.068.800. Bentar. 7 0 6 berapa? 68 8 7068 800. 800 koma ada komanya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke 7.068 ya. Nah sekarang 12 juta dibagi 7 juta. Berapa? 12 juta dibagi 7.068. 1,73. 1,7. Oke, next kita menghitung rasio tulangan. Kita mulai menghitung rasio tulangan. 1 per M ya, ini rumusnya. Lalu ada kurung besar 1 kurang dalam kurung, ada kurung lagi 1 min 2 kali M dikali Rn dibagi nilai FY. Nah. Oke, kita uraikan lagi 1 per M. M-nya berapa di sini? 13,4. Satu lagi dalam kurung 1 min 2 kali M. M-nya 2 dikali 13,44 dikalikan dengan Rn. Rn-nya 1,73. 1,7 dibagi FY. FY-nya adalah tadi 4 tadi. 1 dibagi kita dari ini dulu ya, depan dulu yang paling simpel. 1 dibagi 13,44 berapa? 1 dibagi 13 0,074. 0,074. Oke, kita mulai hitung yang di dalam kurung besar ini. Ini kurung besar. Ini kurung besar. 1 dikurang ya. Ini kurang. 2 dikali 13,44. 2 dikali 13,44. 26, berapa? 26,88. 26,88 dikali 1,73. 46,5. Dikurang, ya berarti ini 46,5 dibagi 400. Oke,
ada titik cerah. Next kita uraikan lagi 0,074 1 min dalam kurung. Nah, 46,5 dibagi 400. 1 min 46,5 dibagi 400. 0,11. 0,11. Oke, ada kurang lagi. Kita buat ke sini. Tarik. Ya. Kita bisa lakukan. Ini kita uraikan lagi. 0,074 ya, dikali langsung ya, 1 dikurang dalam kurung 1 dikurang 0,11 berarti 0,89. 0,89. Oke, 0,074 dalam kurung 1 min. Nah, 0,89 dikeluarin akarnya 0,94. 0,94. Oke. Jadi 0,074 1 dikurang 0,94 0,0 0,06. Kita uraikan 0,074 dikali 0,06. 0,004. 0,004. Oke, nah jadi setelah kita hitung semuanya ya, nah ini kita sebut rho perlu. Kita butuh rasio tulangan sebesar 0,004 ya. Lalu ada ketentuan oke. Bila rho min ya lebih kecil daripada rho perlu dan rho perlu lebih kecil daripada rho max, maka digunakan rho perlu. Oke, lalu hukum yang kedua, bila rho perlu ya kurang daripada rho min, maka digunakan rho min. Hukum yang ketiga, apabila rho perlu lebih dari rho max, maka spesifikasi harus dirubah. Entah itu mutu betonnya yang ditambah, entah itu mutu tulangannya yang ditambah, atau dimensinya yang ditambah. Yang jelas apabila rho perlu kita lebih dari rho max, maka spesifikasi harus dirubah. Nah, kita lihat rho min kita sama dengan berapa tadi rho min? 0,0035. Rho min sama dengan 0,0035. Lalu rho perlu kita sama dengan 0,004. 0,004. Sedangkan rho max sama dengan rho max kita ada di mana? Rho max Rn rho max min perlu rho min. Rho max kita ada 0,027. 0,027. Nah, hukum mana yang dipakai nih? Yang ini kah? Yang ini kah? Atau yang ini?
Yang mana nih yang dipakai? Ini min ya, udah kebaca. Rho min. Mana nih yang dipakai? Rho minimum kita 0,035. Sedangkan rho perlu kita 0,004. Sementara rho max-nya 0,027 nih. Kita lihat hukum yang pertama. Rho min lebih kecil daripada rho perlu. 0,35 lebih kecil daripada 0,004. Betul nggak? Betul. Betul. Oh, Ya. Pak. Lalu rho perlu kita lebih kecil daripada rho max. Rho max-nya 0,004 lebih kecil daripada rho max. Betul nggak? Betul, Pak. Oke, berarti yang kita pakai adalah yang Rho perlu. Nah, sedang kita lihat hukum yang kedua. Rho perlu kita lebih kecil daripada rho min. Rho perlunya adalah 0,004. Lebih kecil nggak dari rho min? Enggak, Pak, lebih Enggak ya? besar. Oke, berarti ini nggak bisa dipakai. Next, rho perlu kita lebih besar daripada rho max. Lebih besar nggak? Nggak ya? Nggak juga. Nah, berarti hukum yang akan kita pakai adalah yang pertama. Oke. Ya. Yang ini nggak bisa, yang ini nggak bisa juga. Nah, sekarang kita menghitung berapa sih luas tulangan yang kita perlukan. Berarti AS perlu kita adalah rho pakai dikali B dikalikan dengan D. Ya, dikalikan dengan D. Nah, rho pakai kita adalah yang ini, rho perlu. Berarti 0,004 dikalikan dengan 1000 dikalikan dengan D. D-nya adalah 94. Oke, berapa hasilnya? 376. 376, koma berapa? Ada komanya nggak? Nggak ada komanya, Pak. Nggak ada. Oke, jadi 376 pas. Nah, berarti kita butuh tulangan yang seluas ini nih, 376 mm. Sekarang kita cek. Tadi kita asumsinya pakai diameter berapa sih tulangannya? 12. 12 nih, kita asumsinya pakai 12. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau kita pakai tulangan diameter 12, kita butuh berapa batang? Ya. Bisa kita hitung di sini. Yang penting angka ini udah ketahuan nih. Ya. Nah, sekarang AS tulangan nih. AS tulangan. Diameter tulangan, luas lingkaran berapa? Luasnya pi R kuadrat. 22/7 dikali R kuadrat. Oke, 22/7. Nah, tulangan kita adalah 12, berarti R-nya adalah 6. Oke. Berapa hasilnya ini? 113,04. 113,04. Nah, berarti di sini jumlah tulangan yang diperlukan benar ya, jumlah tulangan yang diperlukan adalah 300 AS perlu nah, jumlah tulangan yang diperlukan sama dengan AS perlu dibagi dengan AS tulangan ditambah 1 ya. Nanti yang tambah 1 nanti saya jelaskan. AS perlu. Nah, AS perlunya kita adalah 376 dibagi AS tulangannya berapa? 113 sama 1. Berapa hasilnya?
4,3. 4,3. 4,3. Nah, berarti kita dalam setiap 1 meter, ya, dalam setiap 1 meter, contoh ini ada plat lantai. Nah, setiap 1 meter di sini, nah berarti kita butuh tulangan sebesar 4,3. Cuman kan nggak mungkin kan tulangan yang satu utuh, tapi yang satu dipotong nih, krek, ya. Yang satu cuma setengah lingkaran. Kan nggak mungkin juga kan. Kita butuh 4 buah tulangan. Masa ya yang satu tulangannya dipotong nih cuma segini nih, kok gitu ya. Sementara yang lainnya utuh. Maka ini dibulatkan menjadi 5. Oke, berarti setiap 1 meter kita butuh 5 buah tulangan. 1, 2, 3, 4. Oke. Jaraknya berapa? Ya tinggal jaraknya adalah 1 meter dibagi 5. Jadi 1 meter dibagi 5 menjadi 200. Atau kalau 1 meter, nah sebenarnya jarak tulangannya berapa nih? Jadi jarak tulangannya adalah jarak tulangan sama dengan jumlah tulangan sama dengan 1 sama dengan 1 dibagi jumlah tulangan. Nah, 1 ini maksudnya adalah 1 meter. Oke, berarti ini 1 dibagi 5 sama dengan 0,2 atau 0,2 meter, atau kita ke milimeter 200 milimeter. Nah, berarti kita butuh tulangan dengan jarak antar tulangannya sebesar 200 milimeter. Atau kalau kita notasikan, berarti kita butuh tulangan diameter 12, jaraknya 2. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, Silahkan. itu untuk menghitung robalan tadi ada angka 600 itu udah ketetapan Pak ya? Atau gimana? Nilai Yang row balance Pak. Nah, ini ya. Nah, di sini sudah saya nilai row balance adalah 0,25 dikali FC sekian. Nah, ini jadi dalam perhitungan beton bertulang tuh Anda akan menemukan angka-angka unik nih. Ada 600 itu udah dari sananya, Pak. Kalau kita uraikan di sini, saya harus buka referensi lagi, ini 600 dapat dari mana? Gitu. Ini dari sananya. Oh iya, oke. Terima kasih Ya. Pak. Jadi dalam perhitungan beton ini kita akan menemukan banyak sekali angka-angka ya. Oke, ada pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada di Classroom saya sudah share tugas. Maka saya kasih share tugas. Saya share di sini. Nah, tugasnya kurang lebih seperti ini. Nah, tapi ini kita belum menghitung tulangan ya. Saya hanya minta Anda hitung berapa sih MU pada tumpuan luar, ya. Lalu berapa MU pada tumpuan dalam. Berarti saya minta di sini Anda menghitung nilai MU pada area sini, lalu MU pada area tengah, lalu ada MU pada area tumpuan tengah, dan lain sebagainya. Ya, kita belum menghitung tulangan nih di tugas. Ya, nanti mungkin di minggu depan kita baru tugas menghitung tulangan. Ya, saya minta Anda menghitung lagi dulu nih berapa sih nilai MU yang terjadi pada bentang ini, pada struktur plat lantai gitu ya. Oke,
Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Pertemuan tadi saya rekam, nanti saya upload di YouTube ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa, mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.